Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pembahasan kitab Ihya juz ketiga itu membahas kitabu Sarhi Ajaibil Qalbi. Kitab menjelaskan ajaib. Ajaib itu hal-hal yang membuat kekaguman hati, ya. Wa huwa al-kitabul awal. Jadi ini juz ketiga ini membahas terkait pernak-pernik persoalan hati, gitu ya. Dan termasuk asrornya, rahasia-rahasianya. Kita ini sebagai makhluk, ya, manusia, itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir fisik kita sudah komplit, ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini semua fasilitas dari Allah. Begitu juga aspek batiniah, ya, jeruan, mulai dari hati, jantung, ya, paru, pankreas, ya, semua yang ada di dalam batin ini, ya, di situ ternyata ada mudghah, daging segumpal, yang disebut dengan al-qalbu, hati. Ya, posisinya ini sebelah kiri, ya, bawah. Di situ tempatnya mudghah. Mudghah ini sebagai bukti kalau mudghahnya itu baik, ya, artinya mudghahnya itu enggak gelap gulita, ya, maka dampaknya akan muncul akhlak yang baik. Ucapannya baik, tangannya, gerakannya baik, kakinya melangkahnya pada kebaikan. Jadi berdampak. Itu. Idza soluhal jasad kullu. Jadi kalau mudghah, daging segumpal ini baik, ya, artinya tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin, maka soluhal jasad kullu, dampaknya akan terasa, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik. Lesannya baik, tangannya baik, kakinya baik, ya, akhlaknya baik. Tapi wa idza fasadat, kalau mudghahnya ini rusak karena banyak penyakit batiniah seperti riya, ya, ujub, takabur, hasud, hukut, gitu. Ini kan penyakit batiniah yang setiap manusia itu pasti ada itu. Hanya potensinya. Gitu. Lah, kalau hatinya ini fasadat, rusak, dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin, sudah pasti fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan akan rusak semuanya. Nah, ini, ya, apa yang dimaksud mudghah itu? Wahya al-qalbu, yaitu hati. Gitu. Jadi kita akhirnya sadar, ya, kalau hati kita bening, jernih, nggak ada penyakit-penyakit batin, akhirnya akhlak kita jadi baik. Gitu. Tapi kalau hati kita dipenuhi iri dengki, dipenuhi dendam, dipenuhi penyakit-penyakit batin yang lainnya, pasti hidup itu sumpek, rupek, tidak nyaman, tidak bahagia. Ya, adanya hanya ngamuk-ngamuk dengan sendirinya, gitu. Karena ada penyakit batin yang dia tidak sadari itu. Lah, ngaji Ihya
ya juz 3 ini fokusnya akan membahas persoalan hati, ya. Wa idza farahna minas satril awwali, dan ketika kami telah rampung dari bagian yang pertama, min hadzal kitab, dari kitab ini yaitu kitab Ihya, minan nanduri fi ma yajri alal jawarih, yaitu menganalisa dari semua yang berlaku pada anggota badan, ya. Final ibadati, dari ibadah, wal adati, dan ada yang disebut wahwa ilmu dzahir, yaitu ilmu fikih, ya. Imam Ghazali ya dalam Ihya ini juga menjelaskan persoalan lahiriah seperti kayak wudu itu oleh Imam Ghazali juga dibahas syarat rukunnya, begitu juga sholat, semua yang berkaitan ibadah dijelaskan aspek lahir, kemudian diurai juga aspek batinnya. Wa wa'adna an nusyarika fi satrisani, dan kami sudah janji akan menjelaskan bagian yang kedua, ma yajri alal qalbi, yaitu apa yang berlaku pada hati. Nah, ini hati kita ini ada apa dan kenapa? Yaitu minas sifati, dari sifat al-muhlikati, yang dapat menghancurkan. Gitu. Jadi ternyata di dalam hati kita ini ya akan muncul penyakit-penyakit batin yang bisa muhlikat, yang bisa merusak, menghancurkan atau destruktif, gitu ya. Wal munjiati, dan ada hal-hal yang bisa menyelamatkan. Jadi jangan khawatir, ada penyakit pasti ada obatnya. Ada penyakit-penyakit batin pasti juga ada obat penyakit-penyakit batin. Wa huwa ilmu batin, yaitu yang disebut dengan ilmu batin. Fala budda, maka wajib an nuqaddimah, hendak mendahulukan ala kitabaini, alaihi atasnya kitabaini, pada dua kitab, kitaban fi syarqi ajaibi sifatul qalbi wa ahlakihi, ya, wa kitaban fi kayfiyati riyadatil qalbi wa tahdhifi ahlakihi. Jadi di sini nanti akan dibahas soal ajaibil sifatil qalbi wa ahlakihi. Kemudian yang kedua, fi kayfiyati riyadatil qalbi, bagaimana cara terapi untuk benerin hati, wa tahdhifi ahlakihi, dan membimbing akhlak, ya, supaya menjadi baik. Summa nadfa'u ba'dha fil tafsilil muhlikati wal munjiyat. Falanadkur al-an, maka kami akan menjelaskan al-an sekarang, fisarhi min sarki ajaibil qalbi, dari penjelasan tentang keajaiban hati, bitoriki dzarbil amsali, dengan metode, ya, beberapa perumpamaan, contoh, ma yuqaribu minal afham, yaitu contoh-contoh yang mudah dipahami. Fa inna tasriha, maka sesungguhnya penjelasan bi ajaibihi, dengan keajaiban hati, wa asrarihi, dan rahasianya hati, ad-dakhilati, yang masuk fi jumlati alamil malakut, yang masuk bagian dari alam malakut, mimma yakulu andarkihi aksarul afham, yaitu yang dapat dirasakan bagi orang-orang yang sudah memiliki pemahaman. Nah, selanjutnya mu'alif akan membahas objek di dalam batin kita, itu bayanu makna nafsi, yaitu penjelasan soal makna an-nafs. Makna an-nafs, apa nafs itu apa? Waruh, ruh itu apa? Wal qalb, hati itu apa? Wal
Kalau mudhof dengan makna nafsi, ya makna nafsi war ruhi wal qalbi wal akli, ya. Kalau maktuf alaihnya makna nafsi. Jadi mu'alif akan membahas pertama soal nafas. Ini kan bagian dari nafas, nafsu atau jiwa itu apa? Definisinya apa? Semua itu ada di dalam diri kita. Yang kedua ruh. Ruh juga ada di dalam diri kita. Kita hidup ini karena ada ruh. Ketika ruh sudah keluar dari jasad kita, ya jasad kita akan kembali kepada asal usulnya. Wal qalb, ternyata di dalam jasad kita juga ada qalb, hati. Kemudian yang keempat wal qalb wal akli dan akal. Ya, akal. Jadi akal, hati, ruh dan nafas ini akan dibahas lebih awal oleh Imam Ghazali supaya tahu perbedaan-perbedaannya. I'lam, ketahuilah anna hadil asma'i, sesungguhnya nama-nama ini al-arba'ati yang 4 tastakmilu, ya tastakmilu fi hadhil abwab, ya akan dijelaskan ya, dalam bab-bab ini, akan digunakan dalam bab-bab ini, ya. Wa yakillu fi fuhulil ulama iman yakhitu bihadal usama wa ikhtilafi ma'ani wa hududiyah musammayadiyah wa asyarul aqalid mansu'uhal jahlu bima'na hadil asami wastiraqiyah baina musmiyatin mukhtalifatin wa nahnu nusarrihu fi ma'na hadzal asami ma yata'allaqu bi ghordina. Imam Ghazali akan menjelaskan nama-nama tadi sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Yang pertama, al-lafdzul awal, bermula lafaz yang pertama, lafdzul qalbi, yaitu lafaz tentang al-qalb, hati. Wahwa, bermula qalb, yutlaku, diucapkan limakna ini, untuk 2 makna. Jadi di sini sudah mulai Imam Ghazali menjelaskan, ya, hati yang kita pahami tadi yang disebut mudghah, ya, secara fisik, ala wahya al-qalbu. Ingat, dia bermula mudghah itu adalah al-qalbu, hati. Lah, apa menurut Imam Ghazali hati itu? Nah, hati ternyata digunakan untuk 2 makna. Itu. Ahaduhuma, yang pertama dari keduanya, al-lahmu as-sanubari, yaitu daging sanubari. Ya, jadi yang posisinya ada di daging segumpal, ya, asyakli yang ada bentuknya, al-muwadda'u fi jarimilis, yang diletakkan pada sebelah kiri, minas sudri, dari dada. Di sini posisinya. Itu al-lahmu as-sanubari, ya. Wa huwa, dan bermula al-lahmu as-sanubari, lahmun itu hati, lahmun itu daging, mahsusun yang khusus. Itu ternyata, ya, hati ini daging atau segumpal, ya, daging yang istimewa, yang mahsus. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan, ya, ma wasi'ani ardi wala samai walakin wasi'ani qalbul mu'min, gitu. Ya, redaksinya seperti itu. Jadi menurut hadis qudsi bahwa langit dan bumi itu tidak mampu menampung rahasia-rahasia Allah, akan tetapi yang mampu menampung rahasia-rahasia Allah adalah hati seorang mukmin. Nah, di sini yang disebut lahmun mahsus, karena bisa
memiliki apa itu kemampuan yang luar biasa, ya, yaitu bisa menjadi pintu terbukanya alam-alam gaib, alam-alam malakut gitu. Maka disebut lahmun mahsus. Wa fi batinhi taswifun wa fi dzalika taswif damun aswadun wa huwa manba'ur ruh. Jadi yang kalau kita melihat gambar ya, itu kan kelihatan di situ ada damun aswad, darah yang hitam, wa huwa manba'ur ruh, dan ini sumber ruh. Itu di dalam hati. Wa ma'danuh. Walasna naqsdul ansarkun saklihi wa kafiyatihi. Mu'alif ya tidak membahas soal bentuk ya, tapi karena ya ta'alluqu bi ghadrul atibah, karena yang lebih ahli dalam bahas ini yaitu para dokter. Wala ya ta'alluqu bihi al-akhrat ad-dunya, akan tetapi para dokter ya meneliti soal hati itu dari aspek ya ilmu kedokteran. Wahadal qalbu mawjudun lil bahaim. Lah hati yang seperti itu tadi ternyata ada juga pada bahaim. Ya, binatang seperti kambing itu ada hatinya. Ya, sapi, kerbau semua ya, itu ada. Bal huwa mawjudun lil mayyit. Ya, bahkan hati yang seperti itu juga ada pada mayit. Nahnu idza atlaqna lafdzul qalbi fi hadzal kitab. Lah Imam Ghazali menjelaskan, ketika kami menggunakan kata hati ya dalam kitab ini, lam nakni bihi dzalik, tidak bermaksud makna-makna yang sifatnya dari aspek lahiriah tok tadi. Fa innahu qit'atul lahmin, karena itu hanya segumpal daging. La qadarolahu, tidak ada kekuatan baginya. Wa huwa min alamil mulk. Ya, sedangkan hati yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah dia yang menjadi kunci alamul mulki wasyahadah, yang mampu mengetahui tentang rahasia alam gaib dan alam syahadah. Intat rukahul bahaim bihasatin basor fadlan anil adamin. Nah, sedangkan hati yang secara fisik yang ada pada binatang ya bihasatil basor, dengan pandangan yang kasat mata ya, fadlan ya terlebih anil adamin, hatinya anak cucu Adam ya tentu istimewa, berbeda dengan kualitas hatinya binatang. Jadi kalau hatinya anak manusia itu bisa menghantarkan pada ma'rifatullah, mengenal Allah, sedangkan hatinya binatang itu ya sebatas untuk persyaratan hidup saja gitu. Nah, di situ letak perbedaannya. Kemudian wal makna asani, makna hati yang kedua, wa huwa latifatun robbaniyah, yaitu latifah, kelembutan robbaniyah yang bersifat ketuhanan, ruhaniyah yang bersifat ruhani, laha baginya bihadal qalbi, dengan ini hati al jasmani yang bersifat jasmani. Jadi di dalam hati yang fisik tadi itu ternyata ada latifatun rubaniyah ruhaniyah, yaitu ada hamparan kelembutan-kelembutan ketuhanan yang sifatnya rohani yang ada di balik hati itu. Ya, kita bisa melihat ya hatinya seperti Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Ini adalah hati yang sebagai bukti yang memiliki kualitas istimewa, sehingga bisa menghantarkan pada
ma'rifatullah. Begitu juga hatinya para sufi, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah juga sama, bisa menghantarkan sampai ma'rifatullah. Nah, kita sebagai salik artinya kita juga punya perangkat itu ada, hati fisik ini ada. Tinggal bagaimana kita menghidupkan hati kita yang fisik tadi, yang di dalamnya sudah ada latifatun rubaniyah, potensi latifah rubaniyah itu ada, atau potensi spiritual itu sudah ada. Kalau potensi spiritual yang ada di dalam diri kita itu bisa digali dengan sebaik mungkin, maka akan menghantarkan kita juga untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Watilkal latifah, dan kelembutan itu ya hakikatul insan. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat insan. Wa huwa al-mudrik al-alim al-arif minal insan. Dia adalah yang merasakan, yang mengetahui, yang mengenal minal insan, dari sisi manusia. Wa huwa al-mukhatib, dialah yang bicara, wal muakib wal mutalib, ya. Walaha alaqatun ma'al qalbil jasmani, dan baginya yang memiliki keterkaitan dengan hati yang sifatnya jasmani. Jadi hati jasmani yang fisik, ya, itu ternyata di balik itu, di aspek ruhaninya, yaitu ada aspek latifatur rubaniyah, atau bahasa lain memiliki potensi spiritual. Jadi artinya setiap orang bisa untuk mencapai, ya, mengenal Allah, ma'rifatullah itu bisa, tapi harus melalui caranya yang benar. Kemudian selanjutnya dibahas lagi terkait dengan hati tadi. Ada yang muta'alliqun bi ulul mukasyafah. Ternyata hati kita tadi digali dari aspek batiniahnya. Ada yang memiliki sumber ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu apa sih? Ilmu ketersingkapan dalam memahami ketuhanan. Nah, di sini bisa dilihat ketika ada dua orang ngaji, ya, di depan seorang guru, sama-sama ngaji. Gurunya bahas tentang ilmu mukasyafah, ya, ilmu ketuhanan, ilmu tentang hakikat. Yang satu mendengarkan sama, kemudian kefutuh, bisa paham. Oh, berarti yang murid ini punya potensi, yaitu genetik mukasyafah. Sehingga ketika seorang guru mengurai, menjelaskan, itu langsung terkoneksi. Tapi kalau murid yang satu misalnya tidak punya potensi mukasyafah, mbok dijelasi hakikatkan dengan sangat jelas dan gamblang, ya bulat, nggak paham-paham. Kenapa? Karena potensi mukasyafah ini tidak ada di dalam dirinya. Maka di sini kita bisa memahami bahwa orang yang diberikan anugerah senang tasawuf, senang ilmu mukasyafah, itu memang ada genetiknya, rohani itu ada. Kecenderungan hati kok perasaannya pengen ngaji, cocok, nah, itu ada. Tapi kalau orang yang nggak punya potensi mukasyafah ini, ya dia sudah duduk, maksain duduk, tapi nggak paham-paham. Nah, ditambah lagi nggak tertarik. Itu ilmu apaan itu? Itu ilmu tua, nggak level kita gitu. Nah, ini tandanya bahwa orang yang memiliki tanda-tanda seperti itu berarti memang potensi mukasyafah itu ya tidak ada di dalam
dirinya. Jadi artinya frekuensinya itu beda. Ini yang disebut dengan annahu muta'alliqun bi ulumil mukasafah. Kalau di dalam diri seseorang itu ada potensi mukasafah, genetik mukasafah, pasti mudah nyambung, mudah paham. Tapi sebaliknya kalau dia nggak ada genetik mukasafah, nggak ada potensi mukasafah, yang bulat, nggak paham-paham opo yang dibahas itu. Kemudian yang kedua, annau tahqiquhu yastadi ifsha'i sirruh wa dzalika mimma lam yatakalam fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatakalami wal maqsud anna idza atlaqna lafdzul qabi fi hadzal kitab aradna bi hadzal latifah wa ghuradna dzikru awsaf wa ahwalha la dzikru haqiqataha fi dzatiha wa ilmu amalah yaftakiru ila ma'rifati sifatiha wa ahwaliha wa la yaftakiru ila dzikri haqiqatiha. Nah, jadi yang kedua itu anna tahqiqahu, bahwa seseorang ketika dia sudah tahqiq ya dengan ilmu-ilmu batin itu yastad'i ifsa'is sirrubiyah, akan ada dorongan ya ifsha, membongkar rahasia ruh. Itu. Wadzalika mimma lam yatakalam fi Rasulullah. Itu. Jadi dia memperoleh anugerah ifsha sirri ruh. Itu sirri ruh, dia memperoleh tersingkapnya rahasia ruh. Nah, tentu ini ya kita yakini ya benar adanya ya. Hanya saja kita bisa jadi belum sampai pada tahapan ini. Tapi kalau kita istiqomah dan sungguh-sungguh ya dalam ngaji, dalam riyadhah, insya Allah juga akan memberikan anugerah pemahaman ilmu sampai pada tahapan mukasyafah dan juga sampai memahami asrar ruhaniyah. Nah, cukup sampai di sini. Jadi yang dibahas pada malam ini yaitu terkait dengan hati yang memiliki dua makna, hati daging yang sanubari dan hati yang sifatnya latifatur robbaniyah. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.